Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diperkenankan untuk kembali hadir dalam rangka menyimak salah satu program MTA, yakni Tafsir Kabir. Sejatinya sosok yang seharusnya hadir dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari Tafsir Kabir ialah narasumber utama kita, yakni Maulana Fazal Muhammad Mubashir Syahid. Hanya saja karena beliau berhalangan, saya yang lemah ini diberi amanah untuk datang dan menggantikan beliau. Sebagaimana kita ketahui, Tafsir Kabir merupakan sebuah magnum opus, karya terbesar dari Hadrat Khalifatul Masih Tsani, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu dalam bidang eksegesis atau tafsir Al-Quran. Kita akan beranjak membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-42, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dalam tafsir beliau mengenai ayat ini terdapat begitu banyak hal yang pada hakikatnya bisa kita petik dan pelajari. Hanya saja saya akan coba untuk mengikhtisarkan sekian banyak macam pelajaran yang dapat kita sarikan dari pemaparan beliau tersebut. Dalam ini, yakni dalam ayat ke-42 surah Al-Baqarah ini, Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa ayat ini sejatinya merupakan sambungan atau kelanjutan dari ayat sebelumnya, yakni ayat 41. Pada ayat ini, Allah Ta'ala berfirman bahwa, wahai Bani Israel, kalian haruslah beriman kepada apa yang telah aku turunkan kepada kalian dalam rangka musaddiq, yakni dalam rangka membenarkan atau menggenapkan apa yang sebelumnya telah berada, telah eksis di tengah-tengah kalian. Menurut Hadrat Muslim Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu, perintah beriman ini merujuk pada perintah beriman kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau datang sebagai penggenapan, sebagai manifestasi dari nubuat yang terkandung dalam kitab-kitab Yahudi, wabil khusus dalam Taurat itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Taurat dalam bentuknya sekarang terbagi dalam 5 kitab atau kita kenal juga dengan sebutan Pentatauch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, serta Ulangan. Dalam kitab Ulangan atau Sifr Tathniyah, yakni dalam pasal 18 ayat 18, di sana disebutkan dengan terang benderang nubuatan mengenai kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa kelak pada suatu zaman nanti Allah Ta'ala akan mengutus salah seorang nabi di tengah-tengah atau dari antara sebuah bangsa yang merupakan saudara dari bangsa atau Bani Israel, yakni bangsa tersebut adalah bangsa Bani Ismail. Nah, hanya saja memang dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 tadi tidak disebutkan secara langsung nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagian besar umat Yahudi beranggapan bahwa sosok nabi yang dijanjikan tersebut akan datang hanya di tengah-tengah rahim bangsa Yahudi itu sendiri, bukan di tengah-tengah bangsa atau kalangan Bani Ismail. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang dan beliau mendakwakan diri sebagai penggenapan,
sebagai pengejawantahan, sebagai penjelmaan dari apa yang dikabargaibkan dalam Taurat, khususnya dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 tadi. Lantas orang-orang Yahudi tidak berkenan untuk menerima hal tersebut. Nah, hadrat Imam Mahdi alaihissalam dalam berbagai buku beliau menjelaskan bahwa hal yang demikian itu merupakan sebuah bentuk ibtila atau percobaan bagi bangsa-bangsa atau bagi suatu umat yang kepadanya kabar gaib dari Allah Ta'ala diberikan atau diturunkan. Jadi alih-alih menerima dan membenarkan kabar gaib ini yang telah terejawantahkan dalam sosok Nabi Muhammad SAW, nah umat Yahudi justru menolak dan mengingkari kedatangan beliau. Kemudian di sini Allah Ta'ala memberikan dua buah larangan kepada Bani Israel. Yakni bahwa yang pertama, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari atau menampakkan kekafiran kepada sosok yang akan datang dan menggenapkan nubuat tadi. Plus Allah Ta'ala juga melarang Bani Israel untuk wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini janganlah sekali-kali menjual ayat-ayatku demi harga yang hina dina atau harga yang rendah. Nah, merupakan sunnah Allah Ta'ala dalam kitab sucinya atau dalam Al-Quran Al-Karim wabil khusus, yakni bahwa ketika dia memberikan sebuah larangan tertentu kepada suatu bangsa, kepada suatu umat, ada suatu implikasi yang sangat halus. Ini bahwa kelak pada suatu masa tertentu umat tersebut akan melakukan penyelewengan dan akan melanggar larangan yang sudah diberikan tadi. Di sini ketika Allah Ta'ala melarang Bani Israel untuk tidak dengan sedemikian rupa atau tidak dengan seketika menolak Nabi Muhammad SAW dan menjadi bangsa yang pertama kali mengingkari beliau. Nah, di sini terdapat sebuah isyarat yang halus bahwa umat Yahudi akan menjadi bangsa yang pertama-tama atau termasuk golongan yang paling awal dalam menolak Nabi Muhammad SAW. Dan demikianlah yang memang terjadi dalam tarikh atau dalam sejarah. Kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, di sana setidak-tidaknya ada 3 suku Yahudi yang memang sudah sejak lama menetap di Yathrib atau di Madinah, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang, beliau mengumpulkan suku-suku Yahudi tersebut, demikian juga dengan anasir-anasir lain dari kalangan kaum muslimin serta para penyembah berhala. Beliau menyatukan mereka dan membuat sebuah atau semacam fakta integritas yang kemudian dikenal sebagai Sahifatul Madinah, yakni Piagam Madinah, di mana di sana disebutkan bahwa semua elemen dari kota Madinah wajib bahu-membahu, wajib saling membantu jika salah satu di antara mereka diserang dari pihak lain. Jadi misalkan ketika umat muslim mendapat penyerangan dari unsur asing, nah umat Yahudi atau orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang pagan wajib membantu umat muslim. Pun demikian ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang pagan mendapatkan serangan dari pihak luar, umat Islam pun berkewajiban, berkeharusan untuk turut serta membantu serta menolong saudara-saudara mereka yang tinggal di Madinah. Hanya saja pada kenyataannya ketiga suku Yahudi tersebut mengingkari atau berbalik dari perjanjian ini. Hingga akhirnya ketiga suku tersebut melancarkan ketidaksenangan dan bahkan dalam beberapa konteks mereka turut serta memerangi Nabi Muhammad SAW dan berkomplot dengan kalangan-kalangan eksterior, ini dengan kalangan-kalangan asing untuk turut serta
menghancurkan serta membinasakan kaum muslimin. Nah, jadi dari satu sisi atau dari satu segi, isyarat yang terdapat dalam ayat ini bahwa Allah Ta'ala melarang Bani Israel untuk tidak langsung mengkafirkan beliau terbukti, yakni bahwa umat Yahudi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak serta-merta mengkafirkan atau mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perintah yang kedua dikatakan bahwa wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, yakni janganlah kalian wahai bangsa Yahudi menjual ayat-ayatku demi kepentingan yang remeh-temeh. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa jika ayat-ayat Tuhan ditukar atau dijual dengan harga yang tinggi atau dengan bayaran yang mahal, hal itu boleh. Kan, tapi karena di sini katakan jangan dijual dengan harga yang rendah, jadi hanya harga rendah saja yang dilarang, tapi kalau harganya tinggi tidak dilarang. Nah, hal ini tidaklah demikian. Maksudnya adalah bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dalam konteks yang lebih ketat lagi Al-Qur'anul Karim atau kitab suci yang berada di tengah-tengah bangsa Yahudi, ini perjanjian lama atau kitab-kitab para nabi, janganlah dipergunakan untuk memperkaya diri, untuk mengisi perut sendiri, untuk meluapkan periuk nasi sendiri. Karena pada hakikatnya kalam Allah Subhanahu wa taala yang begitu suci dibandingkan dengan segala pernak-pernik duniawi amatlah luhur, atau mungkin bagi sebagian orang dikatakan bagaikan langit dan sumur seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal ini ada sebuah anekdot yang kurang lebih mirip atau bisa mewakili pemaknaan dari ayat ini. Suatu ketika ada seorang ahli kitab, seorang dhimmi yang miskin dan berpakaian lusuh bertemu dengan seorang hakim agung di masa kekhalifahan Abbasiyah. Waktu itu khalifahnya atau rajanya adalah Harun ar-Rasyid. Hakim agung ini bernama Abu Yusuf atau lebih dikenal dengan Al-Qadhi Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf ini adalah murid dari Imam Abu Hanifah, yakni pendiri mazhab Hanafi. Nah, ahlu zimmah ini atau salah seorang ahli kitab ini bertanya kepada Abu Yusuf atau Al-Qadhi Abu Yusuf, yakni, wahai Qadhi, wahai hakim, Nabi engkau pernah bersabda bahwa ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Ini dunia ini ibarat kata adalah penjara bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, tetapi bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang ingkar, dunia ini bagaikan sebuah surga. Nah, bagaimana bisa wahai Qadhi demikian keadaannya, sedangkan sebagaimana engkau bisa lihat kondisiku sekarang ini begitulah payah, begitulah miskin, begitulah fakir, sedangkan engkau berpakaian bagus dan kaum muslimin pada umumnya memiliki kekayaan yang cukup mumpuni. Nah, berkenaan dengan hal ini, Al-Qadhi Abu Yusuf dengan cerdik menjawab bahwa, wahai ahli kitab, memang engkau bisa lihat bahwa secara umum kondisi kaum muslimin berada dalam kemakmuran, sedangkan engkau tengah berada dalam hal yang kurang baik. Hanya saja nikmat yang kini tengah dinikmati oleh umat Islam dibandingkan dengan nikmat yang nanti akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, tidaklah ada apa-apanya atau bisa diistilahkan sebagai sebuah penjara. Nah, adapun kesusahan yang tengah engkau hadapi sekarang dibandingkan dengan siksa atau dengan azab yang akan diterima oleh orang yang ingkar pada akhirat kelak, belumlah ada apa-apanya. Jadi bisa dikatakan bahwa kesulitan atau kepayahan yang tengah kalian rasakan pun itu adalah surga dibandingkan dengan begitu susahnya kalian nanti atau orang-orang yang ingkar nanti pada
hari pembalasan kelak. Jadi kembali lagi kepada pembahasan tafsir ini, maksud dari jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga atau dengan tukaran harga yang rendah adalah bahwa jangan sekali-kali mempergunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau kalam Tuhan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Dan lagi-lagi oleh umat Yahudi hal ini dilanggar. Nah, salah satu alasan kenapa orang-orang Yahudi, wabil khusus para rahib Yahudi, para rabi Yahudi, yakni golongan-golongan elit dan terpelajar Yahudi, menolak Nabi Muhammad SAW adalah karena mereka takut bahwa dengan menolak Nabi Muhammad SAW, mereka tidak lagi bisa mempertahankan prestis atau kejayaan atau kedudukan yang selama ini mereka nikmati, yang selama ini mereka rasakan di tengah-tengah bangsa mereka sendiri. Hanya saja memang ada beberapa jiwa yang beruntung yang alih-alih tadi menjual ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan pribadi, mereka berbaiat dan masuk ke dalam Islam. Ada misalkan di antara salah seorang sahabat Nabi, ada Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang merupakan dahulunya salah seorang terpelajar, bahkan salah satu di antara golongan elit Yahudi. Akan tapi karena beliau memiliki jiwa yang suci dan beliau akhirnya masuk Islam. Kemudian di kalangan tabi'in ada Ka'ab al-Ahbar yang terkenal sebagai salah satu rahib atau rabi Yahudi yang paling berilmu. Kemudian beliau juga masuk ke dalam Islam. Jadi dua larangan ini, yang pertama larangan untuk jangan langsung mengkafirkan Nabi Muhammad SAW yang datang untuk menggenapkan Nabi Musa AS, menggenapkan nubuatan Taurat, serta larangan untuk tidak menjual ayat Allah dengan harga yang murah, ini dengan segala bentuk pernak-pernik duniawi. Kedua-duanya tidak diindahkan oleh bangsa atau Bani Israel itu sendiri. Kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala menjelaskan atau memerintahkan bahwa wa iyaya fattaqun. Nah, di sini ada sebuah konstruksi yang menarik. Sebenarnya ketika diterjemahkan menjadi dan bertakwalah kepadaku, tidaklah cukup terjemahan semacam ini. Karena di sini kita bisa lihat ada konstruksi dengan domir mansub. Yani pada hakikatnya jika Allah Ta'ala ingin mengungkapkan sekedar bertakwalah kepadaku tanpa iya ya, ini wa iya ya fatakun, tanpa unsur iya ya itu sudah cukup. Ini ketika Allah Ta'ala berfirman wattakun atau fattakun, itu sudah cukup. Ini sudah artinya bertakwalah kepadaku. Akan tapi di sini Allah Ta'ala menambahkan unsur yang dalam bahasa Arab disebut sebagai dhamir mansub. Ini wa iya yafattakun. Jadi ada penekanan, ada taukid di sana. Artinya adalah bahwa dan hanya kepadaku sajalah kalian hendaknya bertakwa. Jadi konstruksi seperti ini kita bisa lihat juga dalam doa yang biasa kita baca dalam sholat ini, surah Al-Fatihah. Di sana Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya jika kita ingin mengungkapkan kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan, cukup dengan ungkapan na'buduka wa nasta'in. Tetapi di sini ditambahkan wa iyyaka, yakni hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami beriman. Jadi di sana sekali lagi ada taukid atau penekanan. Pun dalam ayat ini wa iyaya fattaqun, Allah Ta'ala mewanti-wanti bangsa Yahudi ini bahwa janganlah kalian bertakwa, janganlah kalian menakuti orang lain selain diriku sahaja. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat kita tarik, yang dapat kita pelajari dari tafsir kabir surah Al-Baqarah ayat 42. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.